Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan tugas dari mata kuliah pengantar informatika yang diampu oleh Pak Agi Nugraha Pratama MKom. Sebelum saya memulai video, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Muslim Abdul Jabar dengan NIM 21720035. Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, semester 1. Selanjutnya bicara soal tugas seperti apa yang saya kerjakan, yaitu membuat video menginstal 5 aplikasi yang penting di komputer, khususnya untuk mahasiswa IT versi saya. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi apa saja yang akan diinstal. Ini dia aplikasi yang akan diinstal oleh saya. Ada Chrome, FDM atau Free Download Manager, ada WPS Office atau biasa kita sebut WPS Office, ada VS Code dan VLC. Sebelum mulai ke demo penginstalan, saya akan memperkenalkan detail masing-masing aplikasi yang akan kita install. Yang pertama ada Chrome. Apa itu Chrome? Chrome adalah aplikasi browser yang didevelop oleh salah satu company besar yaitu Google, yang dirilis pertama kali di tahun 2008. Kenapa saya memilih Chrome untuk browser komputer saya? Karena Chrome dirasa cukup stabil dalam browsing di internet, seperti banyak fitur-fitur yang memudahkan produktivitas kita, seperti adanya fitur translate web page dari bahasa asing ke bahasa yang kita pahami. Kekurangannya mungkin Chrome terlalu banyak memakai resource dari RAM komputer dan akan terus membengkak seiring banyaknya tab yang kita buka. Oke, aplikasi selanjutnya kita ada aplikasi yang namanya FDM alias Free Download Manager, bukan EDM ya. Ini merupakan kependekan dari Free Download Manager, ya seperti namanya. Ini adalah aplikasi download manager yang berguna bagi kita untuk memudahkan proses pendownloadan file dari internet. Seperti apa? Ya seperti mempercepat waktu download, menjadwal kapan download akan dimulai, dan masih banyak lagi kegunaannya. Oke, selanjutnya ada WPS Office. Aplikasi Office ini dirilis pertama kali tahun 1988, yang menurut Wikipedia lebih tua 2 tahun dibanding Microsoft Office. Jadi ini lebih senior daripada Microsoft Office, alias lebih tua 2 tahun. Sebelum namanya menjadi WPS Office atau WPS Office, alias kependekan dari Writer, Presentation, dan Spreadsheets, dulu namanya Kingsoft Office karena dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok yang bernama Kingsoft. Selanjutnya ada aplikasi text editor dari Microsoft yaitu Visual Studio Code atau biasa disingkat VS Code oleh kalangan programmer. Kenapa saya memilih VS Code sebagai text editor saya? Pertama, VS Code memiliki banyak fitur yang jarang ditemukan di text editor lainnya, karena banyak orang yang mengembangkan plugin-plugin yang bisa kita pakai untuk VS Code, seperti plugin untuk bahasa pemrograman yang kita sering gunakan, contohnya seperti C++, JavaScript, Java, PHP, dan lainnya. Atau plugin-plugin yang memudahkan proses pengcodingan seperti auto rename tag untuk HTML dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya aplikasi terakhir ada VLC. Ini adalah aplikasi pemutar video yang banyak digunakan oleh pengguna komputer sejak zaman kolot. Pertama kali dirilis tahun 2001 yang dikembangkan oleh Videolan. Sebelum dimulai, kita akan menginstal aplikasi di sistem operasi apa? Karena setiap sistem operasi memiliki cara yang berbeda-beda. Contohnya dua OS dari perusahaan global raksasa seperti Apple dan Microsoft. Apple memiliki operating system macOS,
dan Microsoft memiliki operating system Windows. Mereka memiliki sedikit perbedaan dalam penginstalan sebuah aplikasi alias tidak sama. Terus saya saat ini akan menginstal di OS apa? macOS atau Windows kah? Mari kita lihat selanjutnya. Iya, bisa dilihat saya di sini pakai Linux alias bukan keduanya. Tepatnya saya memakai distro dari Linux Mint. Ini saya mengeceknya lewat terminal memakai NeoFetch. Apa itu NeoFetch? Cari sendirilah di Google. Di situ terlihat saya memakai OS Linux dari Linux Mint. Hostnya atau komputer yang saya pakai yaitu Asus X200CA. Asus X200CA dengan CPU Intel Celeron yang memiliki core sebanyak 2 core dan memiliki RAM 4 GB. Dari situ bisa disimpulkan bahwa laptop saya kentang. Oke, kita lanjutin ke slide berikutnya. Ada beberapa cara menginstal aplikasi di sistem operasi Linux, namun saya hanya akan mendemokan 4 cara yang sering digunakan oleh para pengguna Linux pada umumnya. Yaitu pertama, melalui terminal mengunduh dari repository utama. Artinya kita menginstal dengan mengetikkan komen lewat terminal untuk memasang aplikasi yang kita inginkan dari repository distro Linux yang kita pakai. Kedua, melalui terminal mengunduh dari repository pihak ketiga. Ini hampir mirip seperti cara yang pertama, namun kita mendownloadnya melalui repository pihak ketiga. Ketiga, mendownload secara langsung dari website yang mendevelop aplikasinya, yaitu kita tinggal mendownload aplikasi dari websitenya, terus kita menginstalnya di komputer kita. Terakhir, nomor 4, mendownload lewat software center yang disediakan oleh distro Linux yang kita pakai. Pada dasarnya nomor 4 ini sama saja seperti cara yang pertama dan kedua, namun cara ini menggunakan GUI atau GUI atau Graphical User Interface yang memudahkan pengguna yang tidak familiar dengan menggunakan terminal. Selanjutnya, oke, sekarang kita bagian penginstalan. Kita sekarang akan menggunakan cara pertama, yaitu menginstal aplikasi dengan cara mendownload dan menginstal melalui terminal lewat repository utama di distro Linux yang kita pakai. Di sini ada 2 aplikasi yang akan kita install dengan cara ini, yaitu Chrome dan VS Code. Terus basa-basi lagi, ayo kita mulai install. Oke, sekarang kita di bagian cara penginstalan yang pertama, yaitu melalui terminal dengan mendownload melalui repository utama. Pertama, kita harus membuka terminal, bisa dengan mengklik icon ini atau menggunakan shortcut yaitu Ctrl Alt T. Nah, setelah muncul kita bisa perbesar dengan menekan tombol Ctrl Shift plus. Terus iya, terlalu besar. Setelah ini kita ketikkan komen pertama, yaitu dengan mengetikkan sudo. Apa itu sudo? Sudo itu berarti kita mempunyai hak untuk mengakses root komputer kita. Setelah sudo, kita ketikkan apt. Apa itu apt? Yaitu command line untuk kita mengakses repository dari distro Linux turunan Debian. Setelah apt, kita ketikkan install. Apa itu install? Ya, semua sudah tahu lah, install. Setelah install, kita masukkan nama package yang akan kita install di komputer kita. Dan package pertama yang akan kita install yaitu Google Chrome. Kita ketikkan Google Chrome. Setelah itu, Google Chrome versi apa yang akan kita install? Ada stable, ada unstable, dan beta. Kita akan menginstal yang stable. Nah, setelah muncul begini, si sudo ini meminta password dari akun Linux Mint kita saat pertama kita membuat akun Linux.
Pertama kita masukkan password kita, password rahasia, dan enter. After this operation, 284 MB of additional disk space will be used. Kita masukkan saja, ketik G dan tekan enter. Tunggu saja sampai pendownloadannya selesai dan akan menginstal secara otomatis kepada komputer kita. Oke. Iya, masih setengah jalan. Oke, sudah beres. Kita coba cek dulu apakah ada Google Chrome di komputer kita. Chrome. Ternyata ada. Sudah berhasil. Kita mendownloadnya. Oke, sekarang kita akan menginstal aplikasi yang kedua, yaitu VS Code. Pertama-tama kita akan bersihkan dulu terminal kita. Dan mengklik dengan menuliskan komen, yaitu clear. Sudah bersih, kita akan menuliskan seperti yang tadi, yaitu sudo apt install. Namun VS Code ini mempunyai nama package yang berbeda, yaitu hanya menuliskan kata code. Set. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai downloadan kita. Mari kita cek apakah ada VS Code di komputer kita. Ternyata ada. Oke, aplikasi kedua telah berhasil. Selanjutnya kita akan ke cara yang selanjutnya. Kita kembali lagi ke slide-nya. Cara selanjutnya yaitu yang kedua, menginstal aplikasi dengan cara mendownload dan menginstal melalui terminal lewat repositori pihak ketiga yang akan kita masukkan lewat terminal. Namun saya hanya akan mendemokan yang versi simpelnya saja, karena cara kedua ini ada yang lebih rumit, tergantung package yang mau kita install. Dan aplikasi yang akan kita install sekarang yaitu FDM. Tidak usah bahas-bahas lagi, ayo kita mulai. Ikuzo. Oke, sekarang kita akan menemukan cara yang kedua, yaitu mendownload dan menginstal melalui terminal, namun kita mendownloadnya melalui repositori pihak ketiga, jadi bukan dari distro Linux yang kita pakai. Pertama-tama kita buka dulu terminal, kita perbesar terminal. Sudah besar ya. Sekarang kita harus mempersiapkan link repositori pihak ketiga yang akan kita download. Saya sudah persiapkan di sini. Kita copy saja. Terus paste. Nah, sebelum kita tidak bisa langsung mengklik begitu saja, kita harus tambahkan komen sebelum link downloadnya. Apa itu? WGET. Apa itu WGET? Ini adalah komen untuk mendownload sebuah file dari internet melalui terminal. Setelah itu kita akan tekan enter. Kita tunggu saja sampai downloadnya selesai.
Oke, proses download sudah selesai, namun kita tidak bisa langsung membuka package yang telah kita install karena itu karena kita baru mendownloadnya saja, belum menginstal ke dalam PC kita. Bagaimana cara menginstalnya? Yaitu dengan mengetikkan sudo dpkg. Apa itu dpkg? Dpkg itu singkatan dari Debian Package Manager. Jadi dpkg itu adalah sebuah program yang dibuat untuk menginstal semua package yang mempunyai extension .deb kepada komputer kita. Terus tambahkan min i. Apa itu i? Min i itu adalah komen dari dpkg untuk menginstruksikan bahwa kita akan menginstal package manager yang telah kita download. Terus masukkan nama package kita yang telah kita download, yaitu free download manager. Tidak lupa kita masukkan juga extensionnya, lalu tekan enter. Masukkan password kita. Sampai selesai proses menginstalnya. Mari kita tunggu. Oke, sudah selesai. Mari kita cek apakah ada free. Nah, ternyata sudah ada. Oke, dengan begini cara yang kedua telah berhasil kita laksanakan. Sekarang kita menuju cara yang ketiga. Kembali lagi ke slide-nya. Terus sekarang cara yang ketiga, mendownload secara langsung dari website yang mendevelop aplikasinya, yaitu kita tinggal membuka browser dan buka alamat web pendevelop aplikasinya atau penyedia link downloadnya. Sekarang kita akan menginstal aplikasi WPS Office. Check it out. Oke, sekarang kita akan melaksanakan cara penginstalan yang ketiga, yaitu dengan mendownloadnya secara langsung dari alamat web penyedia link atau pendevelop aplikasinya. Pertama-tama kita akan membuka browser yang telah kita download dulu, yaitu Chrome. Kita buka Google Chrome. Kita pilih, kita masukkan password rahasia kita. Oke, setelah itu kita akan mendownload WPS Office melalui websitenya langsung. Itu kita ketikkan saja WPS Office di search bar dan akan muncul langsung ke websitenya official. Nah, setelah di sini kita mencari mana untuk kita mendownloadnya. Kita menuju link downloadnya, yaitu dengan klik download di navigasi bar di paling atas. Terus di sini kita akan menginstal tergantung OS apa yang kita pakai di komputer kita. Di sini ada Windows, ada Mac, ada Linux. Kita pilih Linux. Download WPS Office 2019 for Linux Personal Edition. Kita klik lagi download. Dan di sini akan terlihat dua package, yaitu ada deb package dan ada rpm package. Berhubung kita menggunakan Linux Mint, dan Linux Mint itu turun dari Debian, kita pilih yang ini, deb package for Linux 64. Nah, proses download sedang berjalan. Kita tunggu sampai proses download telah berhasil. Oke. Oke, proses download telah selesai. Kita tinggal mengklik saja file yang telah kita download. Nah, sekarang telah muncul. Kita tinggal mengklik install package.
dan masukkan password rahasia kita. Kita bisa lihat di sini detailnya. Kita tinggal tunggu sampai proses penginstalan selesai. Oke, proses penginstalan telah selesai. Kita tinggal close saja. Dan kita coba cek. Oh, ternyata sudah ada di sini. Kita coba buka. Kita klik I confirm dan sudah terbuka. Sekarang kita bisa menggunakan WPS Office di sini secara gratis. Itulah cara ketiga yang telah saya demokan. Sekarang kita akan menuju cara yang keempat. Kita kembali lagi ke slide-nya. Dan sekarang the last but not least, cara yang terakhir yaitu mendownload lewat software center yang disediakan oleh distro Linux yang kita pakai. Ayo kita coba. Oke, sekarang kita akan menemukan cara yang terakhir yaitu dengan cara mendownloadnya melalui software center atau software manager dari distro Linux yang kita pakai. Kita buka saja di sini. Kita ketik software manager, sudah ada. Kita buka. Dan sekarang kita akan menginstal VLC. Oh, ternyata sudah ada di depan VLC. Kita tinggal klik saja. Dan sudah muncul ya tampilan downloadnya. Kita tinggal klik install saja dengan mudahnya. Kita masukkan password rahasia kita. Kita tunggu sampai proses installing selesai dan tinggal dibuka. Oke, proses download dan install telah selesai. Kita tinggal klik yang tombol launch ini saja. Kita coba klik. Dan sudah bisa dipakai. Kita tinggal membuka file video kita dengan menggunakan VLC ini. Kita close. Oke, cara keempat sudah selesai. Kita kembali lagi dan kita akan melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang setelah kita install di komputer kita. Oke, proses pendownloadan aplikasi-aplikasi telah selesai dari mulai cara yang pertama yaitu menaruhnya melalui terminal namun melalui repositori utama distro Linux kita. Kedua dengan cara melalui terminal sama namun melalui repositori pihak ketiga. Dan cara yang ketiga yaitu menaruhnya langsung melalui website dan menginstalnya secara manual di komputer kita. Dan cara yang terakhir yaitu menaruhnya secara langsung melalui software center atau software manager di distro Linux kita. Dan setelah selesai kita kembali lagi ke slide-nya. Ya, kita sudah selesai menginstal aplikasinya. Sekarang saya akan menambahkan sedikit info tentang penginstalan ini, yaitu semua aplikasi yang diinstal di PC saya semuanya free alias gratis dan ada yang open source. Apa itu open source? Menurut Wikipedia, perangkat lunak sumber terbuka, bahasa Inggrisnya open source software, adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Karena sifat ini, umumnya pengembangannya dilakukan oleh suatu paguyuban terbuka yang bertujuan mengembangkan perangkat lunak bersangkutan. Anggota-anggota paguyuban itu seringkali sukarela, tetapi bisa juga pegawai suatu perusahaan yang dibayar untuk membantu pengembangan perangkat lunak itu.
Produk perangkat lunak yang dihasilkan ini biasanya bersifat bebas dengan tetap menganut kaidah dan etika tertentu. Sekian presentasi dan demo menginstal aplikasi dari saya. Namun saya ada pantun yang akan saya sampaikan untuk penutup ini. Jalan-jalan pakai Agia, mampir pasar beli semangka. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.